Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adik-adik mahasiswa sekalian, hari ini kita akan masuk pertemuan yang kedua. Nah, materi kita hari ini yaitu air dan mineral. Oke. Apa hubungannya antara gambar ini? Coba perhatikan dua gambar ini. Yang satu adalah kondisi di mana water gain, jadi air dikonsumsi, gitu ya. Kemudian yang sebelahnya lagi adalah kondisi di mana water loss, jadi air hilang dari bagian tubuh. Kita perhatikan gambar sebelahnya. Nah, apa yang kamu bisa terjemahkan untuk gambar ini, kanan dan gambar sebelah kiri? Nanti silakan ditulis di bagian forum diskusi apa yang tergambar pada gambar bagian sebelah kiri dan apa yang tergambar pada bagian sebelah kanan. Ya, sini ada keterangan-keterangan yang kamu bisa bahas gambar bagian ini. Lanjut. Nah, apakah kamu cukup minumnya? Apakah minumnya cukup? Rekomendasi untuk kita itu adalah 1 mililiter per 1 kilokalori, ya, atau setengah oz per berat badan. Jadi kandungannya seperti ini. Jadi hitungannya per berat badan kita. Nah, kalau kita bisa perhatikan dari gambar bagian ini, setidaknya kita harus minum, ya, total water intake itu adalah 2.350 mililiter, artinya 2 liter lebih, ya, 2,3 setengah liter, kurang lebih itu 10 cup, ya. Nah, ini kebutuhan kita untuk minum sehari-hari. Kita bisa mengatur ini dengan cara bangun tidur minum, mau pergi minum, ya kan, dan bawa minum itu standby, karena kita nggak nyadar kalau kita minumnya kurang. Nah, selanjutnya distribusi dari air ini di tubuh kita itu sekitar 60% ya dari keseluruhan berat badan kita. Kita bisa lihat di sini. Jadi total body water itu di sini digambarkan yaitu 40 liter. 25 liter akan menjadi komponen dari intracellular fluid atau cairan intraseluler, sedangkan 15 liter adalah cairan ekstraseluler. Nah, kemudian yang ekstraseluler fluid ini adalah kandungan yang 15 tadi, ya, yaitu pada 10 liter pada usus saluran pencernaan tepatnya, kemudian 5 liter itu ada di darah. Jadi dia terdistribusi pada intraseluler dan ekstraseluler, baik cairan dalam sistem pencernaan, darah, dan limfatik. Air. Kita mengenal air ini dengan rumus kimianya adalah H2O. Ya. Nah, H2O ini memiliki struktur yang unik ketika dia berinteraksi di antaranya. Kita bisa lihat ini adalah H2O, ini oksigen, ini air. Nah, ini oksigen, ini hidrogen gitu ya, 2 buah hidrogen. Nah, antar molekul air ini akan terikat melalui ikatan hidrogen. Ini dia, ya. Jadi terdapat ikatan hidrogen di antara molekul air dengan molekul air lainnya. Apa sih fungsi dari air itu? Gitu. Nah, fungsi dari air itu kalau kita kelompokkan menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah universal solvent, artinya adalah pelarut universal. Kemudian thermoregulation, ya, pengatur suhu. Yang ketiga adalah removal of body waste. Jadi untuk mengeluarkan sampah-sampah dari tubuh. Untuk universal solvent sendiri, dia adalah pelarut untuk nutrisi, untuk sampah-sampah atau waste dalam tubuh, urea dan karbon dioksida. Nah, sedangkan untuk thermoregulation, di dalam thermoregulation ini kita tahu bahwa proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh kita akan menghasilkan panas.
Nah, panas ini bahaya, ya, bahaya. Kenapa bisa bahaya? Tubuh kita bisa mendidih lah ya kalau kita terlalu panas. Nah, so siapa yang akan menurunkan kondisi panas yang dihasilkan dari proses metabolisme ini? Yaitu adalah air. Jadi air akan mengabsorpsi panas yang dikeluarkan dari proses metabolisme. Kemudian tubuh juga akan mengeluarkan cairan-cairan melalui presipitasi. Kulit juga akan ikut serta ya mendinginkan sebagai bentuk proses evaporasi yang terjadi di kulit. Nah, berikutnya adalah removal of body waste. Sebagai remove, mengeluarkan zat-zat sisa dari tubuh. Melalui urin, kita tahu bahwa urin akan disekresikan sekitar 1 sampai 2 quarts per harinya. Nah, kemudian juga akan keluarnya ekskresi urea, ekskresi sodium, gitu ya. Nah, maka yang berperan dalam pengeluaran waste ini, sampah-sampah ini adalah peran dari si kidney atau ginjal, gitu ya. Selain itu, air atau water ini juga berfungsi sebagai lubricants. Ya, lubricants itu seperti pelumas ya, yang ada pada joints. Joints itu persendian, kemudian cairan-cairan sinovial. Cairan sinovial itu ada di persendian kita antar tulang. Nah, juga sebagai shock absorber. Nah, shock absorber apa? Terhadap guncangan. Nah, siapa yang berperan di sini? Ada cairan amnion. Cairan amnion dan cairan cerebrospinal. Cairan amnion ini akan ada ketika kehamilan ya. Kehamilan, kemudian cerebrospinal ini cairan otak. Nah, jadi itulah pada umumnya fungsi dari air. Nah, kita lihat di sini, ini adalah rumus kimia dari air tadi. Satu molekul air dengan molekul lainnya akan berhubungan dengan ikatan hidrogen. Nah, kita lihat di sini bahwa ikatan hidrogen tadi antar molekul tadi sangat kuat. Nah, karena ikatan hidrogen itu sangat kuat, oleh sebab itu dia tidak mudah menguap. Ya, tidak mudah menguap. Dia butuh titik didih yang tinggi ya sampai 100 derajat Celcius baru dia bisa menguap. Kemudian berikutnya, nah dia dapat menyerap panas, suhunya tidak mudah naik. Nah, yang ketiga adalah sangat stabil ya, karena energinya ya tingkat energinya sangat tinggi, sangat kecil, makanya dia stabil ya. Nah, secara kimia dia sangat inert, tidak dapat dioksidasi lebih lanjut. Jadi istilah inert itu pada H2O itu adalah karena dia tidak dapat dioksidasi lebih lanjut lagi. Udah sampai di situ aja untuk si air atau H2O itu. Makanya tidak dapat dioksidasi lagi. Nah, air bersama dengan mineral nanti akan berfungsi dia sebagai penjaga homeostasis ya, atau penjaga kestabilan atau keseimbangan di dalam tubuh kita. Untuk apa saja dia? Sebagai elektrolit, kemudian hard and soft water. Nah, atau soft water ini maksudnya adalah kebutuhan air ini ya. Nah, berikutnya adalah keseimbangan cairan tubuh, itu sudah dibahas. Nah, ini dia asam dan basa. Nah, jadi dia pH-nya gimana? Jadi hubungan dengan pH ya. Terus berikutnya adalah sebagai buffer. Nah, untuk darah sendiri, darah itu mempunyai pH sekitar 7,35 sampai 7,45. Ini batasannya. Nah, jadi kalau pH-nya tinggi gimana? Itu bisa menyebabkan kematian. Terlalu rendah juga bisa menyebabkan kematian. pH 8 itu disebut alkalosis, sedangkan pH 6,8 disebut asidosis. Sebagai buffer untuk siapa dia? Buffer untuk berbagai protein, kemudian elektrolit, dan berbagai proses yang merilis ya ion-ion hidrogen. Kita lanjut berikutnya untuk mineral.
Definisi mineral sendiri, dia merupakan inorganik atau non-organik gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada unsur karbon. Nah, kemudian separate element terpisah-pisah, jadi dia merupakan elemen yang terpisah dan dibutuhkan hanya small. Ya, require in small amount, jadi hanya dibutuhkan sedikit saja. Apa saja fungsi dari mineral? Mineral berfungsi sebagai kofaktor, kemudian berperan juga dalam komponen tulang dan jaringan ikat gitu ya, darah, proses metabolisme, pertumbuhan dan reproduksi, kemudian berfungsinya atau pembentukan dari saraf dan otot. Selanjutnya, berperan dalam transfer membran sel, dan mineral juga mempunyai fungsi bersama, yaitu dalam pembentukan tulang, dalam menjaga elektrolit, dan menjaga darah. Mineral di tubuh kita, ini dia. Jadi disebut dua bagian, yaitu major mineral, dan berikutnya adalah trace mineral. Nah, major berarti lebih banyak yang dibutuhkan, sedangkan trace lebih sedikit lagi. Siapa saja yang major ada di sini? Kalsium, fosfor, potasium, sulfur, sodium, chloride, magnesium. Nah, sedangkan yang trace itu hanya iron atau besi, mangan, copper, dan iodin. Di sini ada persentasenya ya. Nah, jadi major mineral tadi dibutuhkannya kurang lebih adalah lebih dari 100 mg per hari, atau kurang lebih 1/50 dari sendok teh ya, 1/50 dari sendok teh. Nah, kemudian contohnya di sini ada kalsium dan fosfor ya. Kemudian ada yang trace mineral. Trace mineral dia butuh tapi sedikit, kecil dari 100 mg per hari, seperti zat besi dan zinc. Tadi ini pembagian major element dan trace element. Ada kalsium, magnesium, fosfor, sodium, potasium, chloride, dan sulfur itu major element. Sedangkan trace element ada 8 bagian. Nah, apa saja fungsi dari mineral-mineral tadi? Masing-masing mineral itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda di dalam tubuh kita. Salah satunya seperti fungsi struktural, yaitu kalsium, magnesium, dan fosfat. Kita tahu bahwa kalsium menjadi peran penting dalam berbagai proses di dalam tubuh, termasuk pembentukan tulang, kemudian cara kerja dari otot, ya, kemudian pembekuan darah, butuh banyak kalsium. Berikutnya, fungsinya adalah terkait dengan fungsi membran, yaitu sodium dan potasium, menjaga keseimbangan ya membran antar luar sel dan dalam sel. Nah, ini adalah salah satu komponen mineral yang harus dipertahankan sepanjang hayat. Ya. Nah, berikutnya berfungsi sebagai gugus prostetik dari enzim seperti copper, iron, ya, selenium, zinc, molybdenum, kemudian kobalt. Begitu juga sebagai yang lainnya. Kamu bisa baca satu-satu di sini. Nah, ini juga adalah kebutuhan akan ion-ion tadi, akan mineral-mineral tadi di dalam tubuh kita, terutama di sini adalah angka untuk pria dewasa gitu ya. Nah, berapa yang dibutuhkan per harinya. Kenapa ada tulisan untuk for adult male? Berarti untuk perempuan beda, untuk anak-anak beda, untuk ibu hamil beda lagi. Silakan dicari tahu dan jawab di kolom forum diskusi di e-learning. Nah, kita ambil satu contoh saja. Jadi karena saking banyaknya, saya tidak akan jelaskan semuanya. Kamu bisa baca lebih lanjut. Kita ambil satu contoh, yaitu zat besi atau Fe. Nah, Fe ini dia adalah komponen yang dibutuhkan dalam trace mineral ya. Jadi hanya sedikit sekali, tapi perannya luar biasa. Makanya dia harus ada. Sedikit tapi harus ada. Nah, umumnya dia adalah zat besi yang terikat dengan bagian-bagian protein penting. Nah, siapa saja? Seperti hemoglobin. Ya, hemoglobin itu membutuhkan 4 ya. Ada
4 ya jumlah dari si atom Fe yang dibutuhkan untuk ya pembentukan sel darah merah. Jadi pada sel darah merah atau red blood cell ini dibutuhkan 4 ion besi. Nah, ada mioglobin butuh 1 untuk di otot, mitokondria butuh 2 untuk sitokrom oksidase, sitokrom B dan lainnya butuh 1, dan satu lagi adalah ada katalase ya. Pada enzim katalase itu membutuhkan ada 4 ion juga ya yang juga bertempat pada sel darah merah. Nah, katalase ini menarik sekali karena dia adalah antioksidan endogen yang ikut berperan dalam menjaga tubuh dari radikal bebas. Kamu bisa baca, karena ini ada kelas lain juga ya. Jadi kamu bisa baca skripsi dari Bang Habibullah. Nah, itu penelitiannya adalah bagaimana pengaruh atau dampak dari latihan fisik berenang terhadap aktivitas spesifik katalase antara orang yang berenangnya terlatih dengan yang tidak terlatih. Nah, kita masuk yang mana nih? Terlatih atau tidak terlatih? Di kelas ini ada nggak yang termasuk berenang terlatih? Kamu bisa baca lebih lanjut. Yang tertarik akan penelitian-penelitian antioksidan, kemudian stres oksidatif, kondisi hipoksia, dan radikal bebas, kamu bisa ikut dalam grup tadi payung penelitian saya. Karena konsentrasi saya adalah di bagian itu, biokimia, lebih ke hipoksia, stres oksidatif. Ya. Nah, ini salah satu contohnya. Bagaimana besi itu ikut berproses dalam metabolisme di dalam tubuh. Ya, misalnya ada makanan kamu, ada zat besi, ini Fe3+ ya, 20 mg masuk dia ke dalam sistem pencernaan. Sistem pencernaan, nah 1 cuma yang dipakai. Ya, kamu lihat di sini 1 yang masuk ke dalam plasma. Oke, kemudian sisanya ada 19 dibuang. Nah, satu ini akan dibutuhkan untuk apa saja? Nah, 1 ini akan dibutuhkan untuk berbagai proses dalam tubuh, yaitu terutama adalah transferin gitu ya. Nah, dia akan berperan lah Fe2. Tadi kan ini 3+ ya. Di dalam sistem pencernaan dia akan berubah menjadi 2+. Nah, berikutnya yang 2+ ini akan diproses lagi dalam tubuh sebagai transferin. Jadi dia tukar-menukar ya dengan Fe yang sudah ada dalam tubuh. Di Fe+3 dengan F+2 apa perbedaannya? Ini beda ya. Di mana yang dipakai, mana yang tidak dipakai. Silakan dijawab di e-learning bagian diskusi. Semakin aktif kamu menjawab semua pertanyaan yang saya ajukan, maka itulah nilai keaktifan. Nah, pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika mineral ini kurang atau berlebihan? Apa yang akan terjadi? Kita misal satu contoh. Ada yang pernah bukunya seperti ini? Coba dicek masing-masing. Ya, ini white spot ya. Jadi white spot pada fingernails, pada jari kita. Ini merupakan salah satu indikasi bahwa terjadinya defisiensi dari zat besi. Disebut dengan istilah acrodermatitis enteropathika. Nah, itu istilahnya kondisi di mana sedikitnya zinc yang diabsorpsi. Ya, zat besi, seng ya, atau Zn yang diabsorpsi oleh tubuh sehingga terjadilah acrodermatitis ini. Nah, yang paling terlihat itu adalah inflamasi pada sekitar mulut, hidung, jari. Terjadi diare, alopecia, gitu ya. Alopecia itu di mana rambut itu dia rontok, loss of hair, rontok dia. Nah, di sekitar daerah yang kekurangan tadi. Kemudian ada ophthalmoplegia dan hipogonadisme. Nah, inilah yang terjadi kalau kita kekurangan zinc ya salah satunya. Nah, tadi zinc masuk trace of a major element.
Oke, jadi dia adalah masuk kepada trace elemen ya. Ini masuk ke trace elemen. Jadi meskipun dibutuhkan sangat sedikit, tapi ya harus ada. Apa konsep besar yang harus kita dudukkan pada materi ini? Konsep pertamanya adalah bahwa air dan mineral adalah komponen penting yang berperan dalam proses metabolisme. Air punya fungsi luar biasa untuk menjaga suhu tubuh terutama dan sebagai pelarut berbagai zat. Kalau tidak ada air, maka proses metabolisme juga akan kacau balau, tidak akan berjalan dengan baik. Jika tidak ada mineral, banyak metabolisme yang terhambat karena fungsinya banyak terikat dengan protein, ya, dengan kofaktor berbagai enzim, maka dua komponen inilah kenapa harus dibahas di bagian awal sebelum kamu masuk ke next ke metabolisme. Ya. Nah, kesimpulan ini harus kamu lengkapi dengan ya membuat resume dari perkuliahan ini, terutama ya, bagian-bagian yang belum saya jelaskan dengan lengkap, yaitu bagaimana kalau kekurangan major element, bagaimana kalau kelebihan major element, nah, di mana terjadi proses metabolismenya masing-masing komponen ini. Dan yang paling penting, dari mana kita bisa dapatkan ya bahan-bahan dari si mineral ini. Kandungannya ada di mana saja. Demikian kuliah kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi silakan you can find me at forum discussion and learning. Untuk segala pertanyaan, kita akhiri kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.